Alhamdulillah, alhamdulillahi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat dan iradatnya, karunia-Nya dan nikmat-nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di surau ini mendengarkan pengajian sebagaimana biasanya. Dan tak lupa selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang saya hormati, kita sambung kaji kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Ayat dan bermula rahmat dan kalamnya, kalimatnya atas pesuruh Allah, dan selawat pada logat itu doa semata-mata dan maknanya pada istilah aqulu wa af'alu manfaatin ila akhir, yakni beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahkan dengan salam. Beberapa syarat yang ditentukan dan lagi ada maknanya pada lugat dan pada syarat, yaitu ataf, artinya kasih sayang, maka yaitu daripada Allah Ta'ala rahmat, dan daripada malaikat istighfar, dan daripada manusia yang lain doa. Jadi kata pengarang, setiap memulai sesuatu itu ataupun muqaddimahnya dimulai dengan selawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Dan maksud selawatnya Allah kepada Nabi itu adalah rahmat. Allah merahmati Nabi Muhammad. Begitu juga para malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Bentuknya adalah istighfar, memohon ampunan. Jadi malaikat tuh berselawat kepada Nabi Muhammad, memohonkan ampunan untuk para nabi, khusus para nabi pada Nabi Muhammad. Begitu juga kita, ya, berselawat kepada Nabi Muhammad adalah bentuknya doa. Doa apa yang kita mintakan kepada Nabi Muhammad adalah syafaatnya di akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak berguna harta, saudara, ya, sanak keluarga, melainkan apa? Hati yang salim. Qalbin salim itu maksud hati yang tentram, ya, yang damai. Itulah nanti yang kita harapkan tak lain adalah syafaat daripada para nabi, ya, wali-wali dan tuan-tuan guru kita. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersyafaat kepada beliau, kita diakuinya menjadi umatnya, mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Karena tuan-tuan dan puan-puan, ya, dulu saya pernah dengar kisah, ya, setiap kita berselawat kepada Nabi Muhammad tuh langsung malaikat tuh membawakan pahala, bentuk pahala-pahala lah dulu, ya. Wujud syafaat kita tuh langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara waktu, tanpa diulur-ulur, langsung sampai. Jadi di saat ini kita bersalawat kepada beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, langsung sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, langsung di saat itu pula langsung Nabi Muhammad tahu, terasa sama dia di sana bahwasanya ada si Fulan
ya dari umatnya pada zaman kapan dan ini yang berselawat kepadanya. Minimal tanda kita ingat kepadanya. Nah, jadi setiap sesuatu itu kan sering ibaratnya baik itu kita zikir-zikir setelah sholat atau ibadah apapun ya, itu dianjurkan apa? Tak lupa selawat kepada Nabi. Kenapa? Begitulah tawasul ya. Tawasul ibadah untuk menjemput berkat tuh ya. Kenapa? Karena beliau Nabi Muhammad adalah Habibullah. Nah, jadi kita ibaratnya tabaruk mengambil berkah kepada beliau agar apa? Agar segala hajat dan permohonan kita itu apa? Diterima Allah. Nah, jadi tak bisa langsung, harus ada perantara. Begitu juga ketika kita ya melakukan segala sesuatu tuh baik ibaratnya sholat ya, kita ibaratnya tafakur, ibadah apapun, kita memulai dengan ingat guru, rabitah guru. Itu salah satu apa? Wujud apa? Tawasul kita kepada Allah. Karena kita harus sadar kita ini kan masih dalam keadaan kotor, hina ya. Kita ini masih hari-hari kita ini tidak pernah luput namanya khilaf, dosa, lalai, lupa. Itu memang udah pakaian manusia. Al khata wa nisyan sifatan lil insan. Jadi karena awak merasa diri awak kotor ya, tak layaklah diri yang kotor nih untuk langsung berhadap dengan Allah yang Maha Suci itu. Karena awak masih kotor tuh awak butuh perantara. Ya. Perantara kita siapa? Bisa Nabi Muhammad. Terus para warisannya apa? Ulama dan guru. Itulah dia tadi. Kita tak jumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita jumpa dengan warisan beliau. Apa? Itulah mursyid kita. Ya. Karena guru kita pun terus dia amalannya bertawasul kepada Nabi Muhammad. Dari ibaratnya guru kita, tabi'in ya, sampai kepada sahabat, sampai kepada ibaratnya wali-wali, sampai kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya tawasul, adab apa namanya? Adab beribadah. Nah, jadi tetap kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan salam itu daripada Allah atas nabinya sallallahu alaihi wasallam menambahkan sejahtera yang disertakan pembesaran yang elok, dan makna Rasul itu seorang manusia laki-laki merdeka yang sejahtera kan dia oleh Allah daripada aib yang memeliharakan orang daripadanya, lagi banyak bangsanya pada pihak umatnya, mama dan bapaknya, lagi wahyu Allah kepadanya dengan syarat dan suruh, dengan perintah, ia dengan menyampaikan dia, maka jika tiada disuruh dengan menyampaikan dia, maka yaitu nabi sajalah dia. Dan dengan Rasul di sini tertentu Sayyidina Muhammad alaihi afdol salatu wassalam, dan bermula kaul sahih daripada beberapa kaul bahwasanya Nabi Muhammad itu mengambil manfaat dengan selawat orang yang membaca selawat atas seperti segala nabi-nabi yang lainnya. Jangan dikatakan betapa yang demikian itu, padahal Nabi kita Nabi Muhammad itu telah dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan kesempurnaan, karena bahwasanya jika ada di sana sempurna, maka hanyalah pada Allah Ta'ala sempurna, yang lebih daripadanya. Maka Nabi kita itu pada tiap-tiap nafsu dan lahzah senantiasa naik di atas sempurna, lebih daripada sempurna yang dahulu, seperti firman Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi maksud pengarang di sini adalah kalau selawat tadi adalah rahmat, maka salamnya, selawat dan salam ya, salamnya itu adalah
bentuk menambahkan sejahtera untuk Nabi kita, disertakan pembesar untuk membesarkan dirinya, ya. Karena salam itu kan selamat, bahwasanya apa, Allah telah menjamin Nabi kita tuh selamat dunianya, selamat akhiratnya. Karena Nabi Muhammad tuh ibaratnya sudah dijazahkan Allah deh. Allah yang menjamin, udah mengesahkan dia tuh selamat, ya. Bukan Nabi Muhammad mengakui dirinya telah selamat, telah Islam, tapi Allah yang telah mengislamkan Nabi Muhammad, ya, dengan diabadikannya umatnya untuk selalu berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi itulah tandanya apa? Diesakan Allah dia. Nah, dipelihara Allah Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Itulah bentuk kesempurnaannya. Allah yang menyempurnakan Nabi Muhammad, ya. Bukan Nabi Muhammad itu telah sempurna. Maksudnya apa? Allah yang menyempurnakannya. Sebagaimana ibaratnya ayat terakhir itu, ya, yang artinya telah selesai tugas Nabi Muhammad itu apa? Ketika menjelang akhir hayatnya, nah, Allah sempurnakan agama Islamnya, Allah sempurnakan dia, ya. Jadi Nabi Muhammad aja ketika sempurna dia apa? Menjelang akhir hayatnya, nah, agamanya telah diridhoi Islam sebagai agamanya. Jadi makanya agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, ya. Agama akhir zaman, itulah agama sempurnaan. Semua di situ. Baik ibaratnya yang Tauratnya, kitab Injilnya, Zaburnya disempurnakan di Al-Qur'an tadi. Nah, pada Nabi Muhammad lah sesempurnaannya. Wal akhiratu khairul laka minal ula, yakni lahzah yang kebelakang itu terlebih baik engkau ya Muhammad daripada lahzah yang terdahulu. Tetapi tiada harus kita katakan dengan bahwasa Nabi kita Muhammad itu mengambil manfaat dengan selawat orang yang memberi selawat atasnya, melainkan pada tempat mengajar dan berguru. Nah, jadi maksudnya apa? Jangan kita sangka, ya, kita duga dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad itu untuk keagungan dia, menambah kemuliaannya. Nah, jadi kita kan keliru. Kita selawat kepada Nabi Muhammad ataupun kita pidiah Al-Fatihah untuk kepada tuan-tuan guru kita tuh, ya. Kita ibaratnya apa? Kita sangka kita pidiah untuk pada Nabi Muhammad, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kepada para wali-wali, ya, terdahulu, tuan-tuan guru tuh. Itu bukan untuk mereka ternyata, tuan-tuan dan puan-puan. Sama sekali mereka tidak merasakan atau menginginkan suatu manfaat, mengambil manfaat dari yang kita doakan tadi. Nah, rupanya itu untuk awak. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita pidiah Al-Fatihah, berdoa untuk ibarat para wali dan guru-guru kita tuh, ternyata itu kembali ke untuk awak. Selama ini awak sangka itu untuk menambah kemuliaan atau mengagungkan mereka, awak yang mengagungkannya. Tidak. Rupanya manfaat dari kita berdoa, kita berselawat, kita berfatihah Al-Fatihah, itu rupanya untuk kita. Untuk orang itu apa lagi, tuan dan puan-puan? Orang itu udah selamat, udah sempurnakan Allah, udah dalam jaminan peliharaan Allah. Nah, jadi yang perlu apa tuh, yang selamat tuh kita nih yang belum tahu tah apa nyawa nih. Kita kan masih berjalan. Kata Tuan Nawan, kita nih tarikat. Nah, dulu kan ada istilahnya awak nih merasa udah hakikat, ya. Padahal tidak. Dibilang orang tarikat apa gini, ada merasa tersinggung, merasa awak udah tinggi, udah betul-betul menjalani ilmu hakikat. Padahal tidak. Yang dinamakan tarikat tuh dia berjalan, amalannya kepada Allah tuh. Itu pun pandangannya kepada Allah, baru dia tarikat kepada Allah. Makanya mendiang nih tarikat, Pak. Iya. Tidak, tak pernah dia bilang tidak. Tuan guru pernah bilang, asal ditanya, apa tarikat? Iya.
Tarikat apa Pak? Tarikat kepada Allah. Ah, memang harus begitulah seharusnya kita. Apapun segala urusannya, halnya, tidak boleh kita lepaskan pandangan kita, ikatan kita daripada Allah. Ah, apapun halnya, pekerjaannya yang kita lakukan, tetap jangan lupa pancangnya. Ah, makanya saya gini juga, kenapa Tuan Guru selalu menekankan kepada kita ingat Allah. Ah, ya, ingat Allahnya yang paling penting. Ingat Allah dulu baru buat. Nabi Muhammad pun mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kau kenalilah dirimu, maka kau akan kenal dengan Tuhanmu. Bagaimana kita untuk mengenal Allah? Apa diri Allah? Nafsu ya. Nafsu, man arafa nafsah itu mengenal nafsu. Yang pentingnya awak kenal nafsu itu bagaimana? Kalau awak tidak ingat Allah, kata Tuhan Guru, bagaimana kau nak mengabdi kepada Allah kalau kau tak ingat kepada Allah tuh? Nah, terus bagaimana awak untuk kenal nafsu tuh? Awak menghindari, tidak ikut hawa nafsu. Sering yang dikhawatirkan tuh apa? Di antara kita nih umat Nabi Muhammad nih, yang dikhawatirkan kita banyak memperturutkan hawa nafsu. Memang iya. Kita akui aja, saya sendiri hari-hari itu lebih banyak mengikutkan selera hawa nafsu ketimbang memang selera Allah tuh. Kenapa ikut hawa nafsu tuh? Karena kita tak tanda, kita tak kenal. Bagaimana kita kenal kepada Allah sedangkan nafsu aja kita tak tahu. Nah, padahal jelas sekali tuh. Kalau dulu ibaratnya rambu-rambunya dikasih Tuhan, yang dari luar tuh pandangan nafsu tuh masuk dia ke dalam, kehendak selera tuh timbul selera awak dari luarnya, dari panca indera nih, kadang-kadang terpandang awak timbul selera, kadang terdengar awak timbul selera, pandang dari ibaratnya mulut timbul selera, masuk dia ke dalam. Nah, jadi yang dari luar tuh masuk dalam, nah, itulah nafsu tuh, itulah kasih rambu-rambu tandanya, alamatnya. Nah, jadi setiap yang timbul dari luar masuk dia ke dalam, itulah selera nafsu. Masuk dia ke dalam. Makanya betul, cinta itu datangnya dari mana? Dari mata turun ke hati. Awak tengok dia, terpandang awak deh, selera. Maka betul lah, kalau bisa saya persenkan 50% ya, wujud dosa tuh ya, faktor dosa itu timbul dari mana? Dari mata. Dari mata kita inilah banyak menghasilkan dosa. Karena betul, karena banyak terpandang awak. Kalau tak terpandang, tak ada timbul selera. Banyak terpandang awak ibaratnya yang beginilah, yang begitulah. Nah, baik itu masalah hal apa aja lah. Nah, secara umum saya bahas. Nah, banyak dari situ. Kalau ibaratnya dari telinga nih sama mulut nih hanya bagi-bagi 50-50, 25%, 25% ya. Paling banyak apa? Itulah yang sering masuk dalam diri kita. Ketika kita tak ingat Allah Tuhan, ya. Hakikatnya tak ingat guru tuh. Awak pandanglah bulat-bulat itu memang kehendak Allah. Ini dari Allah. Padahal karena ingat Allah tadilah sebagai benteng ya. Rupanya itu, aduh ya Allah. Ketika kita tak ingat Allah, amarah masuk, rasa benci masuk, rasa suka akan dunia hal macam tuh masuk. Namun ketika awak ingat Allah tuh, di dalam awak udah ada ingat Allah, terpandang yang luar tuh ada rupanya yang mengingatkannya. Yang ingat dan dalam ingat Allah tuh tadilah rupanya mengatakan, oh itu nafsu. Makanya letupannya kan luar biasa. Saya mengatakan istilahkan letupan. Letupan kata-katanya itu, hasutannya itu, nafsu wujudnya, letupan bisikannya itu dari setan, selera itulah syahwatnya ya kan. Itu udah ibaratnya kolaborasi orang nih. Letupannya tutup. Ketika kita lepas dari ingat Allah tuh, maka kita jadi ikutlah. Bulat-bulat awak ikut dengan selera dia tadi. Jadi ketika awak ingat Allah tuh kan pasti ada tuh hasutan tuh. Tak mungkin tidak Tuhan. Dari satu hari ini tak berapa kali hasutan menghasut di dalam hati awak tuh. Dan bermain dalam pikiran awak. Karena awak tak ingat Allah tuh lah. Kalah awak bawa belur. Kadang teringat awak dah ada yang ingat kan. Ada remnya. Oh jangan kata. Bukan. Kadang kan sering lalainya Wak. Karena sering lalainya itu udahlah. Ketika Wak lalai itu ya Wak jadi nafsu tuh. Memang itulah yang hari-hari yang kita sering
lebih banyak memang kita lalainya. Ketika kita lalai itu wujud Tuan Guru itu sayang. Begitulah Tuan Guru sebenarnya menjaga muridnya. Karena awak patuhi katanya. Yang paling penting utama itu bukan masalah yang lain-lain katanya. Perintah yang pertama kali kepada murid nih sama kita nih, ingat Allah. Kita kan banyak ibaratnya terkonsen dengan perintah yang mendatang. Oh, perintah Tuan Guru suruh ngelam, suruh gotong royong. Itunya yang awak apa? Padahal perintah utamanya, yang fardu, yang perlunya, itu yang sering kita lalaikan. Jadi di mana wujudnya kita katakan patuh kepada Allah dan Rasul tadi, sedangkan perintah itunya yang awak lalaikan. Jadi itunya Tuhan. Nah, jadi itulah salah satu cara Tuan Guru, ya, cara Allah, ya, melalui Tuan Guru itu untuk memelihara awak nih, hambanya, muridnya, untuk apa? Untuk menghadapi letupan nafsu tadi. Beribu macam dia hasutan datang. Tak bisa dari yang buruk, dari yang baik. Banyak dia kalau kata Tuan hafisannya. Dari yang kasar sampai yang samar, sampai yang tersembunyi, sampai yang kopi betul-betul halus. Nah, gimana menandainya? Tak mampu kita ya. Jadi cara awak nyerah tawakal itu apa? Ingat guru itu tadi lah salah satunya. Itu pun berat. Saya akui tuan-tuan dan puan-puan, berat. Nah, lebih banyak ibaratnya lupanya, lalainya. Padahal ketika ingat guru tuh, disitulah guru tuh mengingatkan. Sedang usahakan apa? Ingat guru aja pun bisa kalah. Nah, gimana lagi? Udah awak ingat guru kan? Tetap juga awak kan? Ya Allah, gimana lah ya? Kadang tak sanggup saya cakapkan ya. Nah, karena untuk saya juga nih, saya pun dari tadi saya jaga-jaga tak nyampaikan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah ya. Ini bukan untuk tuan-tuan dan puan pribadi, ini untuk saya juga. Nah, mudah-mudahan kedepannya inilah yang sama-sama kita kuatkan ya. Kita sesama ikhwan saling mengingatkan, saling menguatkan ya. Mudah-mudahan niat kita terus dikuatkan Allah ya. Kita sampai kenal kepada Allah dan Rasulnya, tetap selalu pada ingat pada gurunya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penyampaian saya tidak pas pada tempatnya, tidak pas pada perangai saya ya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kan? Allah.